Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Farel Putra Rahmawan, NPM 19081010144. Saya mahasiswa Teknik Informatika UPN Veteran Jawa Timur. Video ini saya buat untuk tugas mata kuliah Statistika Komputasi untuk tugas analisis statistik berdasarkan data yang saya peroleh dari Google Trend. Tugas saya ini menggunakan buku pegangan, yaitu buku yang berjudul Practical Statistics for Data Scientists karya Peter Bruce dan Andrew Bruce. Software yang saya gunakan untuk melakukan statistik analisis itu yaitu menggunakan Anaconda Navigator, lalu aplikasinya menggunakan Jupyter Notebook. Bahasa pemrograman yang digunakan nantinya yaitu menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, pertama-tama setelah membaca buku Practical Statistics for Data Scientists, di sini telah disediakan source code yang bisa di-download melalui GitHub. Ini adalah link untuk mendownload source code untuk buku Practical Statistics for Data Scientists. Jadi nanti setelah di-download, filenya akan berupa RAR atau zip, lalu kita ekstrak dan jadi folder biasa. Lalu langkah kedua yaitu saya mencari kata kunci di Google Trends. Dalam tugas kali ini saya menggunakan kata kunci yaitu boba. Jadi bagi yang belum mengetahui apa itu boba, yaitu boba adalah sejenis minuman yang sedang tren di kalangan anak muda. Lalu saya menggunakan komparasi atau perbandingan yaitu jamu. Kenapa saya memilih jamu? Karena dalam situasi atau kondisi saat ini yang sedang heboh karena pandemi, jamu sedang gemar dicari melalui kata kunci Google. Lalu setelah kita cari, data yang muncul yaitu menunjukkan grafik statistik seperti ini. Lalu langkah selanjutnya saya mendownload data statistik ini dengan format Excel ya. Dengan format Excel. Lalu setelah saya download, saya memindahkan file Excel yang sudah saya download tadi ke folder Practical Statistics for Data Scientists yang tadi sudah saya download di GitHub. Saya input ke folder data. Nah, saya rename menjadi boba jamu. Oke, untuk eksekusinya langsung saja kita buka Anaconda Navigatornya. Lalu kita launch Jupyter Notebooknya. Sedang berproses. Nantinya setelah kita launch akan auto direct ke via web yaitu Google Chrome, karena Jupyter Notebook ini aplikasinya berbasis web. Ya, ini sedang proses. Nah, lalu muncul file yang akan kita pilih nantinya. Nah, tadi kan file tadi sudah saya download dan saya simpan di dokumen. Jadi saya tinggal pilih dokumen, lalu saya pilih judulnya Practical Statistics for Data Scientists. Nah, lalu muncul data, image, Python, R, dan file lainnya. Lalu saya pilih Python, saya pilih Notebooks. Nah, di sini ada
beberapa chapter yang ada di buku Practical Statistics for Data Scientist. Seperti contohnya di bab pertama di chapter 1 yaitu ada exploratory data analysis. Nah, di sini source code-nya di dalam Jupyter ini itu gunanya yaitu untuk membuka source code di chapter 1 dan chapter-chapter lainnya, exploratory data analysis. Seperti itu. Nah, kita buka. Ya, muncul banyak source code untuk latihan dari buku tadi ya, buku Practical Statistics for Data Scientist. Nah, berhubung di sini saya memiliki data lain, data yang saya cari sendiri, statistik yang saya miliki sendiri, jadi saya membuat notebook baru ya, dengan cara yaitu saya klik new, lalu saya pilih notebook yang Python 3. Nah, saya sudah membuat notebook saya sendiri yang saya beri judul Statistika Komputasi Tugas 1. Saya buka. Ya, ini adalah source code yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi source code ini nanti berisikan libraries, terus penghitungan mean, trimmed mean, median, weighted mean, dan weighted median. Lalu juga ada nanti penghitungan pemunculan grafik untuk mencari outliers ya. Oke, di sini kita tinggal eksekusi aja. Jadi kita pilih, jadi ini source code yang sudah saya buat, kita tinggal run dan nanti tinggal kita lihat hasilnya apakah sudah berhasil atau ada error. Pertama-tama saya tampilkan nama dan NPM saya. Ya, muncul nama saya Dio Farel Putra Rahmawan, NPM saya 19081010144. Lalu langkah kedua yang saya lakukan yaitu saya menginput library-library yang dibutuhkan untuk mengeksekusi program ini. Nah, asal dari library ini yaitu saya membaca dari source code yang sudah disediakan tadi dari chapter 1. Nah, ini adalah library yang wajib saya import ya, yang wajib saya inputkan agar bisa mengeksekusi program-program yang sudah saya buat. Jadi tinggal saya copy atau saya salin atau saya samakan saja dengan library yang sudah tercantum di chapter 1 ini. Nih, lalu untuk mengecek apakah library saya sudah benar atau masih ada error, kita coba tanda bintang ya. Apabila tanda bintang berarti artinya masih berproses, masih melakukan proses pembacaan. Apabila sudah berhasil nanti munculnya angka. Kita tunggu sebentar. Ya, setelah proses yang lumayan lama ya, karena memang mohon maaf laptop saya atau device saya yang mungkin sedikit lambat, tapi berhasil ya. Library yang saya inputkan tidak mengalami error dan berhasil terimport ya. Oke, selanjutnya yaitu saya mendefinekan path-nya. Path ini nanti fungsinya yaitu untuk memanggil file-file
Excel yang ada di folder tadi ya, di folder data ya. Ini semuanya dipanggil dengan fetch. Nah, di sini ada variabel boba jamu underscore csv. Nah, ini yaitu karena ini saya menginputkan data saya sendiri dan saya tadi memberikan namanya adalah boba jamu, jadi saya memberi nama boba jamu. Lalu saya inputkan file saya yang saya beri nama boba jamu tadi. Coba kita run, apakah berhasil? Berhasil ya, tidak ada error. Nah, lalu langkah selanjutnya saya sudah membuat source code untuk menampilkan data yang nantinya berupa tabel ya, berupa tabel untuk menampilkan data. Nah, variabel yang saya gunakan yaitu boba jamu. Kita ambil perbandingan apabila di source code yang chapter 1 itu variabelnya menggunakan state. Nah ini tadi terlihat ya perbedaannya, state. Nah, saya ganti menjadi boba jamu dan ini juga boba jamu. Lalu kita tulis code-nya, sintaksnya pd.read underscore csv, lalu kita call boba jamunya. pd.read underscore csv ini fungsinya untuk membaca ya, untuk membaca file csv nya atau excel-nya. Lalu setelah dibaca, di print atau dicetak boba jamu titik head 10 ini fungsinya untuk menampilkan 10 data teratas ya. Apabila ingin menampilkan seluruh data, tinggal print buka kurung boba jamu tutup kurung, sudah. Coba sekarang kita run ya. Nah, berhasil, tidak ada error. Yang ditampilkan yaitu week, karena ini saya tadi 12 bulan terakhir ya, tapi datanya itu per minggunya. Lalu ada data pencarian kata kunci boba per tanggal ini, lalu ada pencarian kata kunci jamu. Ini sudah data teratasnya. Sebenarnya masih ada lebih dari 10 data teratas ini, masih banyak, tapi yang saya tampilkan hanya 10 teratas saja. Lalu langkah selanjutnya kita mencari mean atau rata-rata. Mean rata-rata menggunakan fungsi mean ya, comment mean. Jadi sekarang kita atau menggunakan library numpy. Jadi ada dua cara, kita menggunakan library numpy atau langsung kita tulis mean aja. Kita coba run ya, berhasil, tidak ada error. Lalu mean dari kata kunci boba yaitu rata-ratanya ya 3,269 sekian. Lalu mean atau rata-rata dari kata kunci jamu 64,65 sekian. Oke, selanjutnya setelah berhasil kita menghitung trip min kata kunci boba dan trip min kata kunci jamu. Source code ini saya kembali dapatkan itu berdasarkan source code yang sudah disediakan dari ini ya, chapter 1 exploratory data analysis. Jadi semua source code yang perintah di sini tuh sudah siap digunakan. Nanti kita tinggal mengganti source-nya aja dan variabelnya saja. Nah, sekarang kita coba run. Berhasil ya, ditemukan trim min-nya dengan kata kunci boba itu 33,5. Lalu trim min kata kunci jamu itu 63,23 sekian. Lalu mencari median, kita coba run menggunakan library numpy ya kalau mencari median, atau langsung saja dituliskan mediannya di akhir, call mediannya di akhir. Oke, median kata kunci boba yaitu 33 dan median kata kunci jamu itu 61. Median itu artinya data yang ada di tengah ya, data yang membagi keduanya yaitu di tengah-tengah. Kalau trim min tadi itu yaitu rata-rata yang sudah dipangkas nilai ekstrimnya. Nilai ekstrim itu adalah nilai tertinggi dan nilai terendah. Oke, selanjutnya kita menghitung weighted mean atau rata-rata berbobot. Nah, dalam rata-rata berbobot itu menggunakan numpy average.
Jadi berbeda dengan menghitung rata-rata. Jadi kita menggunakan library NumPy average. Lalu kita perbandingan bobotnya itu antara jamu dengan boba. Jadi dari tadi jamu sama boba ini yaitu harus sesuai dengan yang kita inputkan di file Excel-nya. Jadi harus sama ya. Jadi bisa terbaca oleh sistemnya, oleh programnya. Kita coba run. Berhasil dan ditemukan weighted mean-nya dari jamu itu 64,87 sekian. Lalu setelah mencari weighted mean, kita mencari weighted median, yaitu nilai tengah yang berbobot ya dari jamu. Nah, nanti pembandingnya atau pembobotnya itu dari boba. Nah, untuk menghitung weighted median, kita menggunakan library wquantize yang sudah kita inputkan di awal tadi ya, library-nya. Sekarang coba kita run. Oke, ditemukan weighted median dari jamu itu 61,015 sekian. Jadi dari penghitungan di awal mulai dari mean sampai weighted median sudah berhasil dan tidak ditemukan error. Dan semua source code ini tadi bisa dicari di source code yang tersedia di chapter 1 exploratory data analysis yang berdasarkan buku Practical Statistics for Data Scientists. Lalu selanjutnya ada analisis tentang robust ya. Jadi sebenarnya robust itu tidak jauh berbeda dengan median. Karena robust itu kan artinya kuat ya. Jadi dia tidak sensitif terhadap nilai ekstrim atau outliers. Jadi dia tidak terpengaruh dengan nilai tertinggi dan tidak terpengaruh dengan nilai terendah. Jadi sebenarnya tidak robust itu seperti istilah lain dari median. Lalu kita menentukan outliers. Outliers itu sinonimnya atau kata lainnya itu merupakan nilai ekstrim. Jadi outliers itu ada dua, yaitu nilai tertinggi atau data tertinggi dengan nilai tertinggi dan data dengan nilai terendah. Lalu untuk menentukan outliersnya, kita di sini mencoba menampilkan grafik. Lalu saya menentukan dengan variabel R1 dan R2. R1 itu untuk boba dan R2 untuk jamu. Nah, boba jamu ini itu tadi berdasarkan filenya ya, yang ada di folder data. Saya beri nama boba jamu dan sudah saya define-kan di awal. Ini variabel juga boba jamu. Nah, untuk boba saya beri variabel R1 dan boba jamu saya beri variabel R2. Lalu saya menuliskan plt.plot. Nah, plt.plot ini untuk fungsi untuk library untuk menampilkan grafik. Jadi plt ini library-nya dan plot ini untuk menampilkan grafik. Jadi nanti grafiknya berupa garis. Lalu jika ingin diberi nama, disebutkan dulu variabelnya R1 untuk boba. Lalu ingin diberi warna, itu kita ketik koma, color sama dengan red. Jadi nanti akan berwarna merah. Lalu sama juga untuk jamu, kita plt yaitu library berdasarkan library ini ya, matplotlib. Nanti untuk fungsinya itu untuk menampilkan grafik. Plt plot itu nanti kita sebutkan variabelnya R2, lalu warnanya kita tentukan biru, dan labelnya atau nanti muncul namanya itu jamu. Nah, plt legend ini sama, kita menentukan informasi ya. Jadi nanti ada informasi mengenai R1 atau boba itu warnanya apa, jamu itu warnanya apa. Jadi seperti itu. Dan log ini nanti lokasinya itu atau tempatnya itu ada di lower right atau bawah kanan. Lalu setelah dipersiapkan untuk menampilkannya, kita ketik plt.show. Oke, sekarang coba kita run biar gampang memahaminya. Ya, berhasil ya. Jadi yang tadi untuk boba
itu berwarna merah, grafiknya ini berwarna merah. Lalu untuk jamu itu berwarna biru. Nah, lalu legend itu ini, informasi ini. Ya, lokasinya ada di bawah kanan. Nah, data ini muncul berdasarkan ini ya, file Excel yang sudah kita read di awal, yaitu bobajamu.csv itu tadi. Jadi berdasarkan Excel, membacanya berdasarkan Excel. Ini adalah jumlahnya, yang ini adalah nomor tabelnya, nomor datanya. Jadi data ke berapa, nomor data ke 0 sampai data ke 10, 10 sampai 20, sampai 30, 40. Yang ini adalah kuantitinya. Lalu kita coba, nah tadi kan kita ngeprint tabel itu dengan .head untuk menampilkan 10 data teratas ya. Nah sekarang kita coba untuk tampilkan semuanya. Kita ketik print bobajamu. Bobajamu adalah filenya tadi, variabelnya tadi. Ya, ini akhirnya muncul ya semua datanya, data tabelnya ada 51 dari 0 sampai 51 data. Nah, data ini sesuai dengan grafik ini. Nah, lalu menentukan outliersnya bagaimana? Kita bisa melihat di grafik ini. Jadi di grafik ini untuk jamu itu tertinggi kan di titik ini. Nah, titik ini itu berada di data antara data ke-20 dengan data ke-30. Maka kita cari di jamu itu antara data ke-20 dan data ke-30 itu adalah nilai tertingginya yaitu 100. Sama halnya untuk data terendah. Data terendah kan ada di titik ini ya, antara data ke-10 dan ke data ke-20. Maka untuk mencari nilai terendahnya antara data ke-10 dan data ke-20, maka ada di 51. Ini adalah outliers. Jadi 51 dan 100 itu adalah outliers untuk jamu. Lalu sama halnya untuk boba, nilai tertinggi kan ada di titik ini ya, antara data ke-10 dan data ke-20. Antara data ke-10 dan data ke-20. Maka nilai tertingginya adalah 46. Lalu untuk data terendahnya ada di data ke-0 sampai data ke-10. Nah, kita cari yang terendah yaitu ternyata 21. Jadi sekian presentasi tentang analisis statistik dari saya. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.